Hai guys, akhirnya jumpa lagi di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan bahas topik yang super penting dan pasti relatable banget buat kita semua, yaitu 13. Cara menghilangkan kebiasaan boros dengan cara yang praktis. Bagi kalian yang merasa gaji selalu habis sebelum waktunya, atau uang selalu menguap entah kemana, video ini wajib banget ditonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, yuk subscribe dulu dan nyalain loncengnya, agar nggak ketinggalan video berikutnya. Pernah nggak sih kalian merasa uang yang kalian punya cepat banget habis padahal baru aja gajian? Atau tiba-tiba melihat saldo rekening yang nyaris kosong tanpa tahu kemana perginya uang tersebut? Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak dari kita yang sering kali kesulitan mengontrol pengeluaran dan akhirnya jadi boros. Yuk kita akan membahas cara-cara praktis yang bisa kalian terapkan untuk menghilangkan kebiasaan boros. 1. Mengenali pola pengeluaran. Langkah pertama untuk mengatasi kebiasaan boros adalah dengan mengenali pola pengeluaran kita. Coba deh, dalam sebulan, catat semua pengeluaran kalian, mulai dari yang besar hingga yang kecil. Kalian akan terkejut melihat seberapa banyak uang yang dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting. Dengan mengenali pola ini, kalian bisa mulai membuat strategi untuk mengurangi pengeluaran yang nggak perlu. 2. Buat anggaran dan patuhi. Setelah mengetahui pola pengeluaran, saatnya kalian membuat anggaran. Anggaran ini akan membantu kalian mengontrol pengeluaran dan memastikan uang kalian digunakan untuk hal-hal yang penting. Pastikan kalian membuat anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan yang paling penting, patuhi anggaran tersebut. Jangan tergoda untuk melanggar anggaran hanya karena ada diskon atau promo yang menggiurkan. 3. Pisahkan kebutuhan dan keinginan. Salah satu kunci utama untuk menghindari kebiasaan boros adalah dengan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang memang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, transportasi, dan tagihan bulanan. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda atau bahkan tidak perlu dibeli. Dengan memprioritaskan kebutuhan, kalian bisa menghemat banyak uang. 4. Gunakan sistem amplop. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk mengontrol pengeluaran. Sistem amplop adalah metode di mana kalian membagi uang bulanan kalian ke dalam amplop-amplop yang sudah diberi label sesuai dengan kebutuhan, seperti makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Setelah uang dalam amplop habis, kalian nggak boleh mengambil uang dari amplop lain. Dengan cara ini, kalian bisa lebih disiplin dalam menggunakan uang. 5. Hindari belanja impulsif. Seringkali kita tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena sedang diskon atau terlihat menarik. Nah, salah satu cara untuk menghindari belanja impulsif adalah dengan membuat daftar belanja sebelum pergi ke toko atau berbelanja online. Patuhi daftar tersebut dan hindari membeli barang yang tidak ada dalam daftar. Selain itu, kalian juga bisa memberi jeda waktu sebelum membeli sesuatu. Misalnya, jika kalian ingin membeli sesuatu, tunggu dulu selama 24 jam dan pikirkan kembali apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan. 6. Simpan uang receh. Jangan anggap remeh uang receh. Kalian bisa menyiapkan toples atau wadah khusus untuk menyimpan uang receh yang kalian dapatkan setiap harinya. Dalam jangka waktu tertentu, kalian akan terkejut melihat seberapa banyak uang yang terkumpul dari receh-receh tersebut. Uang ini bisa digunakan untuk hal-hal kecil yang dibutuhkan atau bahkan ditabung. 7. Kurangi nongkrong dan hangout mahal. Nongkrong dan hangout bersama teman memang seru, tapi kalau terlalu sering bisa bikin kantong jebol. Cobalah untuk mengurangi frekuensi nongkrong di tempat-tempat yang mahal dan cari alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis. Misalnya, kalian bisa mengajak teman-teman untuk nongkrong di rumah sambil nonton film atau main board game.
depan, cari sumber penghasilan tambahan. Jika kalian merasa penghasilan utama tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan, cobalah untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Kalian bisa memanfaatkan skill atau hobi yang dimiliki untuk menghasilkan uang. Misalnya, kalian bisa membuka jasa desain grafis, menjadi tutor online, atau bahkan berjualan barang-barang handmade. 9. Investasi untuk masa depan. Salah satu cara untuk memastikan keuangan yang sehat adalah dengan berinvestasi. Dengan berinvestasi, kalian bisa membuat uang kalian berkembang dan memiliki cadangan untuk masa depan. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian dan pelajari dengan baik sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Beberapa jenis investasi yang bisa dipertimbangkan antara lain saham, reksadana, dan properti. 10. Belajar dari pengalaman. Setiap kali kalian merasa boros atau keuangan kalian kacau, jadikan itu sebagai pelajaran. Evaluasi pengeluaran kalian secara berkala dan cari tahu apa yang bisa diperbaiki. Jangan takut untuk mencoba metode baru dalam mengelola keuangan. Ingat, tidak ada yang sempurna dalam sekali mencoba. Yang penting adalah belajar dari kesalahan dan terus berusaha untuk lebih baik. 11. Tentukan tujuan keuangan. Memiliki tujuan keuangan yang jelas dapat membantu kalian lebih disiplin dalam mengelola uang. Misalnya, kalian bisa menentukan tujuan untuk menabung sejumlah uang dalam setahun, membeli barang tertentu tanpa berhutang, atau mempersiapkan dana darurat. Dengan memiliki tujuan, kalian akan lebih termotivasi untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada pencapaian tujuan tersebut. 12. Bergabung dengan komunitas keuangan. Bergabung dengan komunitas atau grup yang memiliki minat yang sama dalam hal keuangan bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan. Kalian bisa saling berbagi tips dan pengalaman, serta mendapatkan motivasi dari anggota lain yang sudah berhasil mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, komunitas juga bisa menjadi tempat untuk belajar lebih banyak tentang cara mengelola uang secara efektif. 13. Berkonsultasi dengan ahli keuangan. Jika kalian merasa kesulitan mengelola keuangan sendiri, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau financial planner. Mereka bisa memberikan saran yang tepat sesuai dengan kondisi keuangan kalian dan membantu menyusun rencana keuangan yang lebih baik. Bacalah buku-buku atau artikel yang membahas tentang manajemen keuangan, investasi, dan cara mengelola pengeluaran. Semakin banyak kalian belajar, semakin banyak pula strategi yang bisa diterapkan untuk menghilangkan kebiasaan boros. Dengan bimbingan dari ahli, kalian bisa lebih percaya diri dalam mengelola uang dan menghindari kebiasaan boros. Nah, itulah tadi beberapa cara praktis yang bisa kalian terapkan untuk menghilangkan kebiasaan boros. Ingat, mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan finansial. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menjadi lebih disiplin dalam mengelola uang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Jika kamu punya tips tambahan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.